Yang pertama ada gelas ukur sebagai wadah dari sediaan. Yang kedua ada sendok tanduk untuk mengambil sediaan. Lalu ada timbangan untuk menimbang bahan dan sediaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur alat tersebut dan cara kerjanya. Jadi, ketika menimbang gelas ukur kosong, lalu memasukkan serbuk ke dalam gelas tersebut, ditimbang dengan sudut 45 sampai 100 mili. Lalu pastikan tegakkan ukur dan ratakan serbuk dalam gelas tersebut. Menimbang beratnya digunakan sebagai berat jenis nyata adalah 100 mg. Lalu yang ketiga, perhatikan memasukkan ke dalam serbuk tersebut ke dalam gelas ukur, melakukannya selama beberapa kali, yaitu 10 kali, 500 kali, hingga 1250 kali. Yang keempat, praktikan di akhir mencatat volume tap setelah topping dan diperoleh akhir serbuk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhikmah Julianti, NIM saya 203300095. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran bahan padat. Itu ada perhitungan dari distribusi ukuran partikel, rasio Hausner, dan kompresibilitas sudut henti. Nah, yang kita mulai pertama itu distribusi ukuran partikel. Nih rumusnya ada di sini. Rumusnya itu persen MERS sama dengan bobot serbuk pada MERS per total seluruh bobot serbuk dikali 100%. Misalnya persen MERS 12 sama dengan 0,53 per 67,55 dikali 100% sama dengan 0,78%. Dan selanjutnya ada di sini ada rumus rasio Hausner dan kompresibilitas. Dan itu ada bulk density, tap density, rasio Hausner sama kompresibilitas. Nah, untuk yang bulk density itu 56,7 gram per 100 mili sama dengan 0,567 gram per mili. Untuk tap density-nya itu 56,7 gram per diketuk 1250 kali sama dengan 0,65 gram per mili. Untuk yang rasio Hausner itu memakai rumus tap density per bulk density sama dengan 1,46 gram per mili. Mudah mengalir. Nah, untuk yang persen kompresibilitas dengan rumus tap density min bulk density per tap density dikali 100% sama dengan 12,7%. Sangat mudah mengalir. Nah, untuk yang sudut henti rumusnya ada di sini. Tan alfa sama dengan 3,4 cm per 5,35 cm. Itu sama dengan 32,4. Mudah mengalir. Untuk perhitungan kadar MgOH itu hasil pembasah itu 5 gram, sedangkan hasil keringnya itu 4,50 gram. Dengan rumus untuk mencari susut pengeringan itu sama dengan 5 gram min 4,50 gram per 5 gram dikali 100% sama dengan 10%. Untuk kadar lembab itu 5 gram min 4,50 gram per 4,50 gram dikali 100% sama dengan 11,1%. Keduanya tidak memenuhi persyaratan, dan itu syaratnya 2-5%. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki Ferianto dengan NPM 203300097.
Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengukuran sudut henti. Bahan yang digunakan ialah serbuk magnesium hidroksida. Kemudian, alat yang digunakan pertama, timbangan digital yang berfungsi untuk mengukur berat atau massa serbuk. Yang kedua ada flow tester yang berfungsi untuk menentukan sifat aliran serbuk atau bahan. Yang ketiga kertas perkamen yang berfungsi sebagai alas saat proses penimbangan. Yang keempat sendok tanduk yang berfungsi sebagai mengambil serbuk. Yang kelima penggaris yang berfungsi untuk mengukur tinggi dan diameter serbuk. Yang keenam stopwatch yang berfungsi mengukur lamanya waktu serbuk mengalir. Yang ketujuh gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume serbuk atau bahan. Yang kedelapan sudip yang berfungsi untuk mengambil serbuk atau bahan. Cara kerja pada proses pengukuran sudut henti. Yang pertama, timbang 60 gram serbuk magnesium hidroksida. Yang kedua, masukkan serbuk melalui lubang atas corong dan bagian bawah ditutup. Yang ketiga, tarik tutup corong berbarengan dengan nyalanya stopwatch. Yang keempat, catat diameter dan tinggi bahan. Yang kelima, hitung sudut henti menggunakan rumus 2H per D. Nama saya Septina Zida, NIM 2033071, akan menjelaskan tentang pengukuran bahan padat. Itu ada perhitungan dari distribusi ukuran partikel, yang kedua ada rasio Hausner, kompresibilitas, dan sudut henti. Pertama kita akan membahas tentang distribusi ukuran partikel. Itu rumusnya adalah persen mesh sama dengan bobot serbuk pada mesh dibagi total seluruh serbuk dikali 100%. Berdasarkan data yang di sini, misalnya itu pada mesh 12 itu jumlah serbuknya 0,53 gram dibagi dengan 67,5 itu yaitu total seluruh serbuk dikali 100%, maka hasil yang didapat adalah 0,78%. Selanjutnya dalam perhitungan rasio Hausner dan kompresibilitas. Sebelum itu kita menghitung dulu bulk density, tap density, rasio Hausner, dan kompresibilitas. Berdasarkan data yang di sini, itu ada bobot serbuk yang ditimbang, volume serbuk setelah ketukan 10 kali, 500 kali, 1250 kali. Maka rumus bulk density itu adalah bobot serbuk yang ditimbang, yaitu 56,7 gram, dibagi dengan volume serbuk tadi awal itu adalah 100 mili. Maka hasil diperoleh adalah 0,567 gram per mili. Yang kedua adalah mencari tap density. Rumus tap density itu adalah volume bobot serbuk yang ditimbang 56,7 gram tadi dibagi dengan volume serbuk setelah diketuk 1250 kali, didapatkan hasil 0,65 gram per mili. Kemudian untuk mencari rasio Hausner itu menggunakan rumus tap density dibagi dengan bulk density, maka hasil yang diperoleh adalah 1,46 gram per mili. Dalam finance-nya itu mudah mengalir. Selanjutnya itu mencari persen kompresibilitas dengan rumus tap density dikurang dengan bulk density dibagi dengan tap density dikali 100%. Hasil yang diperoleh adalah 12,7%, itu mudah mengalir. Di sini adalah penafsiran hasil berdasarkan tabel rasio Hausner dan kompresibilitas. Selanjutnya adalah perhitungan sudut henti bahan aktif MgOH dengan data seperti di sini. Tinggi tumpukan granul 3,4 cm dan jari-jari adalah 5,35 cm dengan rumus tan alfa sama dengan 3,4 cm itu adalah tinggi dibagi dengan 5,35 cm itu adalah jari-jari alas, maka hasil yang diperoleh adalah tan alfanya itu 3,24 yang artinya dalam finance-nya itu tuh mudah mengalir, range 25-30. Selanjutnya adalah perhitungan kadar air MgOH. Dengan data di sini, hasil bobot basahnya itu adalah 5 gram dan hasil bobot kering itu adalah 4,50 gram. Dengan rumus untuk mencari susut pengeringan, 5 gram ini dikurang dengan 4,50 gram dibagi dengan 5 gram dikali 100%, maka hasil yang didapatkan adalah 10% hasil susut pengeringan. Yang selanjutnya adalah kadar lembab, yaitu adalah bobot basah dikurang dengan bobot kering dibagi dengan bobot kering dikali 100%.
hasil yang diperoleh adalah 11,1%. Keduanya tidak memenuhi syarat karena syaratnya itu 2-5%. Selanjutnya itu adalah perhitungan kelarutan MgOH. Sini ada data-data dari sepuk awal, akhir, pelarut, volume pelarut awal, akhir, dan ditanya kelarutan bahan. Rumusnya itu adalah volume pelarut dibagi dengan bobot serbuk sama dengan X, itu adalah yang kita cari, dibagi dengan 1 gram. Contohnya di sini adalah mencari kelarutan MgOH itu dalam Aquades misalnya. Nah, maka volume yang dipakai itu adalah volume akhir dari Aquades. Maka kita lihat di data itu adalah 4,05 dibagi dengan berat serbuk akhir adalah 1,40 gram sama dengan X per 1 gram. Maka hasil yang diperoleh adalah 2,89. Di dalam finance-nya itu berarti mudah larut.